Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Disha Putri, NPMC 1C022017, kelas 2D, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan dari yang saya ambil, yaitu PT Astra Grafia Tbk dan entitas anak (NSTBIA). Ini merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Nadiri Hatta. Baiklah, kita mulai dari awal di sini. Itu dapat informasi di sini ada judul. Judulnya yaitu PT Astra Grafia Tbk dan entitas anak (NSTBIA). Di sini ada informasi mengenai Tbk. Tbk dari PT Astra Grafia. Tbk itu apa sih? Nah, Tbk itu merupakan singkatan dari terbuka, yang mana dengan menggunakan akhiran Tbk pada Astra Grafia ini menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan yang terdaftar dan terbuka untuk investasi publik. Ini berarti bahwa saham perusahaan dapat dibeli dan diperdagangkan oleh masyarakat umum melalui bursa efek. Nah, sudah kita tahu Tbk ini apa, kan terbuka singkatannya. Kemudian kita masuk pada penjelasan mengenai PT Astra Grafia. Nah, untuk PT Astra Grafia itu sendiri adalah merupakan perusahaan publik yang dia itu dengan kode sahamnya ASGR yang didirikan pada tahun 1975 dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Sebagai pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi, Astra Grafia ini fokus pada ruang lingkup bisnis printing dan digital services. Atau biasanya juga kita bisa sebut kalau PT Astra Grafia itu dia bergerak dalam bidang perdagangan, industri, jasa konsultasi, jasa peralatan kantor, dan lain sebagainya. Sudah kita dapat informasi mengenai PT Astra Grafia dan Tbk ini, sekarang kita masuk pada entitas anaknya. Untuk informasi di sini kan ada entitas anak. Nah, untuk entitas anak atau entitas ini dia itu merujuk pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi sebagai anak perusahaan dari Astra Grafia Tbk ini. Nah, dan secara keseluruhan itu merupakan bagian dari grup perusahaan, yang mana entitas anak dari Astra Grafia yaitu ada PT Astra Grafia Information Technology yang dia ini melayani kebutuhan solusi teknologi informasi, dan PT Astra Grafia Xprint Indonesia yang dia ini kalau untuk PT Astra Grafia Xprint ini dia itu menghadirkan solusi perkantoran melalui layanan pemenuhan kebutuhan perkantoran. Nah, dari distribusi tadi itu adalah dua entitas anak dari PT Astra Grafia. Kemudian udah kita tahu entitas anaknya, sekarang masuk pada laporan keuangan konsolidasian. Ini kan terdapat informasi kalau
PT Astragrafia ini dia melaporkan laporan keuangannya secara konsolidasian. Nah, yang mana PT Astragrafia ini dia itu memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya itu secara konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian itu mencakup informasi keuangan dari perusahaan induk dan anak perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan induk. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian, PT Astragrafia ini menggabungkan laporan keuangan anak perusahaan dan laporan keuangan perusahaan induk. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang posisi keuangannya, hasil operasinya, arus kas, dan informasi-informasi penting lainnya dari perusahaan secara keseluruhan. Karena di sini untuk PT Astragrafia dia melakukan laporan keuangan secara konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Ini merupakan informasi dari awal. Dan kita lanjut pada slide berikutnya. Pada slide di sini yaitu terdapat tentang surat pernyataan direksi dari PT Astragrafia Tbk dan entitas anak. Yang mana surat pernyataan direksi ini tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember dan 31 Desember 2021 serta untuk yang terakhir 31 Desember 2022 dan 2022. Sebelum itu, kita harus tahu dulu surat pernyataan direksi ini apa. Nah, untuk surat pernyataan direksi ini adalah dokumen tertulis yang berisi pernyataan resmi dan tanggung jawab dari para direksi sebuah perusahaan. Yang mana di sini surat pernyataan direksi ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Direktur. Untuk Presiden Direkturnya bernama Hendrik Pramana dan Direkturnya bernama Halim Wahyana. Kemudian isi dari surat pernyataan direksi ini ada 4 poin penting yang tertera di sini untuk yang pertama, kedua, ketiga, empat. Ini merupakan isi dari pernyataan surat direksi. Dan di sini ada tanda tangannya atas nama dan mewakili direksi Jakarta 21 Juli 2023. Ini ada direkturnya, presiden direkturnya yaitu Hendrik Pramana dan direkturnya yaitu Halim Wahyana. Tanda tangan di atas naskah. Ini adalah surat pernyataan direksi. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya yaitu laporan auditor independen kepada pemegang saham. Ini laporan auditor independennya yaitu tertera ada opini, basis opini, kemudian hal audit utama, lalu ada informasi lain, ada tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, tadi kan kita udah tahu dari surat pernyataan direksi tadi, terus ada laporan auditor ini. Nah, pasti teman-teman bertanya kenapa kalau pada laporan keuangan itu pada bagian kiri itu dia menggunakan bahasa Indonesia dan bagian kanan itu dia pakai bahasa Inggris. Nah, dalam laporan keuangan penggunaan dalam
bahasa Indonesia di sisi kiri dan bahasa Inggris di sisi kanan itu telah menjadi kebijakan dan praktik umum di Indonesia. Hal ini memudahkan pembaca untuk hal ini memudahkan pembaca dalam laporan keuangan ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama mereka untuk membaca informasi secara umum. Sementara itu untuk di bahasa menggunakan bahasa Inggris itu mereka memungkinkan laporan keuangan untuk mencapai standar internasional dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, itulah kenapa pada laporan keuangan itu ada bagian sisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lanjut pada laporan auditor independen kepada pemegang sahamnya. Di sini yang mengaudit PT Atra Grafia Tbk ini dari kantor akuntan publik, yaitu PwC. Yang mana PwC ini singkatan dari PricewaterhouseCoopers, yang merupakan salah satu dari 4 perusahaan akuntansi terbesar di dunia. Dia ditunjuk sebagai auditor independen oleh PT Astra Grafia Tbk ini untuk menguji dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut secara independen dan objektif. Setelah itu, pada laporan auditor independen, pertama kali itu ada opini. Yang mana opini di sini disebutkan bahwa kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi Astra Grafia Tbk dan entitas anaknya House Group. Opini di sini dia menjelaskan kalau dia itu telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi. Nah, kemudian di sini menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Nah, di sini ada kalimat yaitu tentang menyajikan secara wajar. Arti dari menyajikan secara wajar di sini bahwa laporan keuangan itu bebas dari keraguan-raguan, ketidakjujuran, dan laporan keuangan ini lengkap informasinya. Nah, pada penyajian secara wajar ini sangat penting dalam laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan itu dapat dipercaya dan berguna bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian ada basis opini di sini, yaitu yang mana menjelaskan bahwa kami itu telah melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Ini basis opini. Kemudian ada hal audit utama, yang mana pada informasi mengenai hal audit utama ini ada yang teridentifikasi dalam audit kami, yaitu ada 2. Ada pengakuan pendapatan yang berasal dari kontrak proyek, dan yang kedua ini ada provisi untuk risiko kontrak. Ini adalah yang teridentifikasi pada hal audit utama pada laporan keuangan ini. Nah, setelah itu ada informasi lain. Ini informasi lain dan tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian. Yang dijelaskan di sini poinnya, dan terakhir itu ada tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian. Itulah beberapa mengenai informasi tentang laporan auditor independen. Kemudian ini kita akan lanjut untuk ini. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian 3/2022 dikatakan dalam jutaan rupiah.
rupiah kecuali dinyatakan lain. Ini maksud dari dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain, artinya ini sebuah pengungkapan standar yang mengindikasikan bahwa semua angka dalam laporan keuangan akan disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali ada indikasi atau penjelasan khusus yang menyatakan sebaliknya. Di sini dinyatakan dalam jutaan rupiah, kemudian di sini bisa kita lihat perbandingan di tahun 2022 dan 2021. Dan ini ada catatan atau note. Nah, pada laporan statistik keuangan konsolidasi ini itu menjelaskan dari akun aset, yang mana aset ini yaitu dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, ini kan tadi kan kita catatan atau notes ini itu dia itu untuk membantu kita untuk melihat akun secara detail. Misalnya gini, catatan padanya akun kas dan setara kas itu di nomor 3. Nah, kita bisa lihat ini untuk lebih detailnya kas dan setara kas itu ada di nomor 3. Bisa kita lihat ini untuk kas dan setara kas itu ada di nomor 3. Dimana kan catatan atau notes itu membantu kita untuk melihat lebih rinci lagi dari akun-akun yang terlibat tadi. Dimana kan kas dan setara kas kan ini ada di catatan atau notes nomor 3. Nah, begitupun untuk seterusnya yaitu pada catatan atau notes-nya. Ini kan pada laporan statistik keuangan untuk akun aset ini. Ini adalah catatan membantu kita untuk melihat akun-akun pada bagian ini. Nah, kemudian di sini kan ada aset lancar. Sama itu aset lancar. Bagian-bagian dari aset lancar ini adalah ada kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, untuk kenapa pada aset lancar ini setiap diawali oleh kas dan setara kas? Itu karena umumnya dianggap sebagai aset paling liquid dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis, dan seringkali ditempatkan pada posisi paling awal dalam bagian aset lancar karena dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai dan digunakan untuk memenuhi kewajiban segera. Itulah kenapa kas dan setara kas itu posisinya di awal sini. Dan di bawahnya terdapat kas yang dibatasi penggunaannya. Kemudian di sini ada piutang usaha. Piutang usaha di sini ada pihak ketiga dan pihak berrelasi. Nah, untuk dalam konteks piutang usaha untuk pihak ketiga ini adalah merujuk kepada pelanggan atau pihak lain yang membeli barang atau jasa dari perusahaan tersebut dan memiliki kewajiban membayar kepada perusahaan itu dalam periode tertentu. Dalam laporan statistik keuangan, piutang usaha dari pihak ketiga akan dicatat sebagai aset yang harus diterima dari entitas yang bukan bagian dari perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau untuk piutang usaha dari dalam konteks pihak berrelasi, ini merujuk kepada pelanggan atau pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan memiliki anak perusahaan atau entitas yang terkait secara langsung dengan mereka, piutang usaha dari entitas tersebut akan dikategorikan sebagai piutang dari pihak berrelasi. Kemudian setelah piutang usaha dari pihak ketiga dan pihak berrelasi ini ada aset kontrak, akun aset kontrak.
yang mana aset kontrak ini merujuk pada dokumen yang memuat persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Nah, aset kontrak itu dapat berlaku dalam berbagai konteks, termasuk transaksi bisnis, sewa menyewa, jasa profesional, dan lain sebagainya. Kemudian ada piutang lain-lain, yaitu terdapat di pihak ketiga. Lalu ada aset derivatif. Aset derivatif itu adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset yang mendasarinya. Ini berarti nilai aset derivatif itu bergantung pada perusahaan nilai aset mendasarinya. Aset mendasar ini bisa berupa saham, obligasi, atau aset lainnya. Kemudian ada akun persediaan, lalu ada akun pajak dibayar di muka. Nah, untuk pajak dibayar di muka ini terdiri dari pajak penghasilan badan, pajak lain-lain. Itu untuk dari pajak penghasilan badan ini adalah pajak yang dikenakan pada keuntungan atau penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atau entitas hukum tertentu untuk penghasilan badan. Lalu ada pajak lain-lain. Kemudian ada uang muka pemasok dan beban dibayar di muka. Dimana dari bagian aset lancar ini jumlah asetnya yaitu 2.236 juta dan untuk di tahun 2022. Dan untuk di tahun 2021 jumlah aset lancarnya yaitu sebesar 2.226 juta sekian. Kemudian masuk pada aset tidak lancar, di sini ada piutang lain-lain, pajak dibayar di muka. Nah, untuk di sini kan ada akun pajak dibayar di muka, di mana pada aset lancar ini juga terdapat akun pajak dibayar di muka. Kenapa ada akun pajak dibayar di muka lagi pada aset tidak lancar? Karena ada penjelasannya kenapa untuk kalau misalnya dalam aset lancar, ini akun pajak dibayar di muka itu mencerminkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melebihi jumlah pajak yang terhutang pada saat tersebut. Ini terjadi ketika perusahaan itu membayar pajak penghasilan lebih awal atau dalam jumlah yang lebih besar daripada kewajiban pajak yang sebenarnya pada saat itu. Makanya di sini maksudnya ke dalam pajak dibayar di muka. Nah, tapi kalau untuk pajak dibayar di muka dalam aset tidak lancar, ini mencerminkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk jangka waktu yang lebih panjang daripada 1 tahun fiskal atau siklus operasional normal perusahaan. Oleh karena itu, pembayaran pajak tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Karena pengaruhnya terhadap arus kas perusahaan terjadi pada masa depan yang lebih jauh. Kemudian ada aset tetap telah dikurangi akumulasi penyusutannya. Kemudian goodwill, aset tak berwujud, aset pajak tanggungan, dan aset lain-lain. Bagi digunakan semua pada aset tidak lancar ini dapatlah 451 juta, sehingga jumlah aset semuanya di untuk tahun 2022 ini sebesar 2.677 juta sekian, dan untuk di tahun 2020 dan untuk di tahun 2021 itu sebesar 2.655 juta. Itu adalah untuk akun dari aset. Ini pada akun liabilitas. Liabilitas di sini terbagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka pendek itu terdapat beberapa informasi dari masyarakat yang terkait pada liabilitas jangka pendek. Akun-akunnya yaitu ada usaha, yang lain-lain, liabilitas kontrak, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat pihak ketiga dan pihak berelasi pada liabilitas jangka pendek. Nah, dalam konteks liabilitas jangka pendek, pihak ketiga
Ini merujuk pada entitas atau individu yang bukan bagian dari perusahaan atau entitas yang memiliki liabilitas tersebut. Pihak ketiga biasanya merupakan pihak eksternal yang memiliki kewajiban kepada perusahaan. Tapi kalau dia untuk pihak berelasi dalam liabilitas jangka pendek, ini dia merujuk kepada entitas atau individu yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Pihak berelasi biasanya terkait secara langsung dengan perusahaan melalui kepemilikan pengendalian atau pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian di sini juga terdapat akun liabilitas kontrak. Nah, untuk liabilitas kontrak, ini dalam konteks liabilitas kontraknya perusahaan itu memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Itu maksudnya dari liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak juga pada pihak ketiga dan pihak berelasi. Kemudian utang pajak, yang mana pajak penghasilan badan dan pajak lain-lain, akrual, uang muka pelanggan pihak. Uang muka pelanggan ini terdiri dari pihak ketiga, lalu ada bagian jangka pendek dari liabilitas sewa dan bagian jangka pendek dari kewajiban imbalan pasca kerja. Nah, untuk tadi liabilitas derivatif ini dia itu merujuk pada kewajiban yang timbul dari adanya kontrak derivatif antara perusahaan dan pihak lain. Ini adalah bagian-bagian dari liabilitas jangka pendek yang didapatkan 917 juta dan untuk di tahun 2021 itu 941 juta. Kemudian untuk di liabilitas jangka panjang itu hanya terdapat akun kewajiban imbalan pasca kerja dan liabilitas sewa, yaitu 66.431 ini. Sehingga jumlah liabilitas pada PT Atra Graphia ini. Nah, sekarang kita masuk pada ekuitas. Dari ini ekuitas itu diatribusikan kepada pemilik entitas ini. Nah, ini merujuk kepada bagian dari total ekuitas suatu entitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik atau pemegang saham entitas itu. Dan juga ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik industri terdiri dari modal saham, laba di saham, dan ekuitasnya seperti cadangan dan selisih. Kita bisa lihat modal sahamnya dan lain. Kemudian perlu ditambah modal investor, cadangan lain, lalu di sini ada saldo laba. Saldo laba ini dicadangkan dan belum dicadangkan. Kalau saldo laba yang dicadangkan itu merujuk pada bagian dari laba yang telah ditahan oleh perusahaan dan juga untuk tujuan tertentu. Ini berarti bahwa perusahaan memilih untuk tidak memberikan seluruh laba kepada pemegang saham, melainkan menyisihkan sebagian laba tersebut untuk digunakan dalam kegiatan masa depan perusahaan. Sedangkan kalau saldo laba belum dicadangkan, nah ini bagian dari laba yang ditahan atau dialokasikan untuk tujuan tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan itu belum membuat keputusan tentang penggunaan laba tersebut. Lalu di sini ada kepentingan non pengendali. Nah, untuk kepentingan non pengendali untuk kepentingan non pengendali ini dia mengacu pada bagian kepemilikan dalam suatu entitas yang tidak dimiliki oleh pemilik atau entitas utama. Dalam konteks laporan posisi keuangan, nah, kepentingan non pengendali adalah bagian dari ekuitas yang tercatat sebagai kewajiban terpisah dari pemilik atau entitas utama. Itu dapat jumlah ekuitasnya, dan di sini dapat jumlah ekuitas
yang dihabilitas yaitu 2 triliun sekian pada tahun 2022 dan 2021. Kemudian kita lanjut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Nah, di sini tetap ada pendapatan besi dan beban pokok pendapatan. Nah, untuk kita mencari laba bruto ini dengan cara mengurangkan pendapatan bersih itu dikurang dengan beban pokok pendapatan. Maka ini dapatlah laba bruto. Kemudian dengan untuk kita mencari laba sebelum pajak penghasilan, ini dengan kita menghitung dari beban penjualan, beban umum, dan administrasi penghasilan keuangan, biaya keuangan. Ini dan sampai sini kita hitung, maka di sini dapatlah laba sebelum pajak penghasilan. Lalu ada beban pajak penghasilan. Nah, untuk mencari laba tahun berjalan, ini yaitu dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan, itu dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Lalu di sini berarti untuk laporan laba rugi ini bahwa PT Asta Grafia ini dia itu menyatakan bahwa laba tahun berjalannya di sini ada laba atau rugi komprehensif lain yang mana ada pos plusnya yaitu pengukuran kembali imbalan, pasar kerja dan pajak penghasilan terkait. Kemudian ini terdapat informasi bahwa laba atau rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak dan jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Kemudian laba yang diatribusikan kepada pemilik hidup tadi dan kepentingan dan pengendali tadi. Lalu ada jumlah laba komprehensif yang diatribusikan dan laba per saham dasar dan ilusian. Ini dalam rupiah penuh. Lalu kita masuk pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Oke, sekarang kita lanjut pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Di sini untuk laporan perubahan ekuitas itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang menyajikan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini menggambarkan bagaimana modal pemilik atau ekuitas perusahaan berubah sebagai akibat dari berbagai transaksi dan kejadian selama periode tersebut. Mana di sini disajikan kan kalau misalnya perusahaan itu menyajikan perubahan dalam ekuitas itu selama periode waktu tertentu. Ini ada periode dalam saldo 1 Januari 2021, saldo 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022. Dilihat kita lihat perubahan ekuitasnya pada periode-periode waktu tertentu. Kemudian setelah kita laporan perubahan ekuitas, kita masuk pada laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Ini biasanya kalau misalnya laporan arus kas itu kan kita kenal ada 3 bagian kan, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini itu ada awalnya pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yang mana untuk kas yang dihasilkan dari operasi ini didapat dari perhitungan. Lalu untuk arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi itu didapat dari menghitung semua dalam bagian-bagian ini, penerimaan penghasilan keuangan sampai pada pembayaran pajak penghasilan dagang. Lalu
Udah pada arus kas aktivitas operasi, kita masuk pada arus kas dari aktivitas investasi. Sama seperti operasi, kita mencari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Kemudian terakhir tadi kan ada yang ketiga, yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan kan. Di sini ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Dengan kita mencari seperti tadi yaitu arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, setelah itu dapatlah ini ada kenaikan bersih kas dan setara kas. Lalu ada kas dan setara kas pada awal tahunnya dan dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas. Sehingga di sini pada laporan posisi pada laporan arus kas konsolidasian untuk kas dan setara kas pada akhir tahun itu sebesar 1 triliun sekian. Itu adalah laporan arus kas konsolidasian. Dilihat dari istilah kinerja pada PT Astra Grafia ini menunjukkan bahwa laba bersih Astra Grafia tahun 2022 itu tumbuh 11%. Nah, ini meraih peluang bisnis melalui adaptasi dan inovasi sehingga mampu membukukan laba bersih sebesar 97,1 miliar atau tumbuh 11% dibandingkan dengan tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Astra Grafia menghadapi kondisi pasar yang dinamis dan mencatat pendapatan bersih konsolidasinya yaitu sebesar 2.910 miliar. Ini berarti tadi sini laba bersih Astra Grafia dia tumbuh. Dan itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai kinerja laporan keuangan dari PT Astra Grafia. Dan apabila banyaknya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.